Anda masih kembali bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Kasus positif COVID-19 terus melonjak tinggi hingga keterisian tempat tidur rumah sakit ikut meningkat. Di Jakarta, tingkat keterisian rumah sakit telah mencapai 61%. Meningkatnya kasus COVID-19 mendorong warga mulai mencari sejumlah obat pereda demam, flu, serta vitamin. Hingga saat ini stok di pusat penjualan farmasi Pasar Pramuka Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ditutup sementara selama 3 hari ke depan. Hal ini menyusul 19 orang pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. Masih mengenai COVID-19, Saudara, melonjaknya kasus COVID-19 di Bali membuat pembelajaran tatap muka 100% dihentikan mulai Jumat kemarin. Saudara, sepekan terakhir lonjakan kasus COVID-19 pesat terjadi. Pemerintah pun memprediksi akhir Februari hingga awal Maret puncak penyebaran varian Omikron harus kita hadapi. Lalu apa? Perintah langsung Presiden Jokowi jelang puncak pandemi. Ulasan Istana hadir membahasnya bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Saudara, Kompas Pagi masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi Presiden Joko Widodo. Saudara, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angen Prayitno Aji divonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan dalam kasus tindak pidana korupsi suap pajak. Presiden Joko Widodo menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ad interim, menggantikan Arifin Tasrif. Saudara, Presiden Joko Widodo meninjau Kampung Jeruk di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan Jokowi kali ini seiring dengan dorongan dari 6 perwakilan warga Liang Melas Datas yang sempat bertemu di Istana Negara memberikan jeruk 3 ton sebagai oleh-oleh. Saudara, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak warga memanfaatkan lahan perumahan menjadi lokasi pertanian. Erick pun menggagas energi tani atau ET dari Jakarta. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Ibu Kota Negara IKN baru telah resmi pindah ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah tengah menyusun draft rancangan Undang-Undang IKN. Berbagai tokoh kesultanan menyambut baik program itu. Kepala Korps Lalu Lintas Polri turun langsung mengecek kesiapan dan arus lalu lintas di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah. Saudara, sebanyak 42 orang jemaah umrah asal Jambi yang sudah pulang dari Mekah tertahan di Jakarta karena dinyatakan positif COVID-19. Informasi ini kami rangkai dalam Kilas Nasional berikut ini. Saudara, Kompas Pagi masih akan segera kembali, kali ini dari segmen mancanegara bersama Yan Rahman dengan informasi pasukan pemerintah yang Saudara 2 kali melanggar jam operasional dan sempat disegel Polda Metro Jaya. 2 bar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat malam akhirnya diberi sanksi penutupan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Selatan. Sabtu dini hari, sebuah sedan menabrak beton pembatas kolam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga pengemudi hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga tidak mendengar suara kereta api, seorang pelajar di Kota Cilegon, Banten tewas tertabrak kereta api jurusan Rangkas Bitung Merak. Korban yang mengendarai sepeda motor itu sempat terpental sekitar 15 meter. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan pick-up bermuatan sayur terjadi di Tol Trans Jawa ruas Nganjuk Madiun kilometer 612. Akibatnya 1 orang meninggal. Hujan deras dalam beberapa jam di Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan jalan menuju objek wisata Dieng dilanda banjir. Seorang pengendara motor terjatuh hingga terseret banjir. Kami masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi meningkatnya kasus COVID-19 mendorong warga